Belum lagi masalah dulu yang di pidato presiden kemarin di 17 Agustus, Prabowo menggebu-gebu masalah tambang. Orang mengatakan bahwa ya itulah sebuah dinamika politik yang sering terjadi di Indonesia, bahwa ada sebuah akomodasi politik yang harus dibagi-bagi gitu ya, kekuasaan yang harus terdistribusi. Apakah ini bagian dari Presiden Prabowo ini mengakomodir sebuah kepentingan bersama, karena kan platform yang dibawa ini masih Kim Plus nih ya. Kira-kira gimana nih Pak Agus? Kalau persoalan bagi-bagi kue istilahnya dalam kehidupan berpolitik sah-sah aja. Namun apakah dengan bagi-bagi kue, dengan kamu belepotan persoalan akan menjadi dapatkan bagi-bagi kue itu? Ya kan? Contoh halnya, setiap kita harus sadar bahwa posisi kalau sudah ada oknum atau boleh katakan para oknum pejabat yang sudah pernah ataupun terindikasi diperiksa oleh KPK ataupun penegak hukum, jangan harap cepat atau lambat, tinggal tunggu tanggal mainnya, ya kan? Contoh aja yang tidak usah terlalu lama ya. Ini barusan kejadian, ini mulai akan nampak adanya wamen ini, mungkin ini baru wamen, ya kan? Akan menambah lagi nih, menambah lagi nih persoalan lagi. Belum lagi kasus Pertamina ini yang dari kasusnya siapa? Menterinya SBY dulu itu, iya, si Agustin, ya, Aren. Ingin sampaikan pada malam hari ini bahwa KPK telah melakukan upaya penyelidikan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober. Ya kan, ini iparnya juga sudah masuk, yaitu Karul Yoko itu sudah masuk 2 orang, salah satu direkturnya. Ini nanti akan menambah. Belum lagi masalah dulu yang di pidato presiden kemarin di 17 Agustus, Prabowo menggebu-gebu masalah tambang. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat.
Kita punya data tentang tambang ilegal. Kalau kita ingat, Mas Ustaz Fadul, ya. Dulu ada yang namanya setoran rutin yang diterima oleh oknum kepolisian RI. Kasus Arifin Bolong, ingat gak? Ya. Setiap panen tambang ilegal itu 6 miliar masuk ke Mabes. Beroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu Dan kita ada datanya. Kalau itu memang mau dibersihkan harus mulai dari atas. Bahasanya Kapolri kan seperti itu. Ikan busuk itu dari kepalanya. Buktikan dong. Gitu loh. Kalau Anda nggak bisa membuktikan bahwa ikan busuk dari kepalanya, berarti Anda omdo. Intinya itu. Bahwa tentang setoran 6 miliar itu, ya, per panen tambang ilegal, periksa lagi itu. Ya, itu contoh real. Ya. Belum lagi seperti persoalan itu harus peka, oke? Bahwa kasus tentang struktur APBN yang ada DAU dan DAK melalui penunjukan langsung itu harus dikoreksi dong. Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan wali kota Semarang, baik bersama suaminya. Sore hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan untuk perkara yang melibatkan tersangka wali kota Semarang. Untuk itu, pembacaan kronologis dan uraian perkara akan kita dengarkan bersama-sama dan akan dibacakan oleh Bapak Ibnu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Itu merupakan jurisprudensi bahwa gaya-gaya tentang cara-cara mencurinya APBN itu modusnya seperti itu, melalui penunjukan langsung yang diijon. Sekian titik kamu harus per sekian, dan itu apakah hanya Semarang doang? Oh, nggak mungkin. Artinya itu pun pasti akan dilakukan oleh kabupaten kota seluruh Indonesia. Cuma Menteri Keuangan kurang peka, harusnya mengusulkan kepada Presiden bahwa dengan nomenklatur tentang PL ini mohon untuk bisa dihapus, semua pakai lelang, tidak harus ada penunjukan langsung. Lelang terbuka, Lelang terbuka, walaupun kecil kita akan atur tentang prosedurnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, Ustaz, ya. saya kira kalau kita coba eksplor sangat-sangat banyak sekali ya Banyak persoalan bangsa ini yang tadi kalau dikatakan bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, benar ya. Ya. Mungkin gini, dengan sebuah suara lantang kita, apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan sebuah pijakan? Apakah ini kita bisa didengar? Nah, oleh karena itu, saya kira ini penting juga. Kita berharap rekan-rekan di luar sana harus kita nantinya kita undang juga ya. Ya. Kita berdiskusi, berdialog di sini, dan bagaimana suara mereka untuk kita dengarkan. Ya. Baik, saya kira sebagai pembuka demikian. Selanjutnya kembali ini perwakilan dari komunitas perempuan ya. Ya. Ibu Laha. Itu kan bendahara. Iya, beliau Bendahara. wakil bendahara. Nah, Ya. nanti di di Waskita tidak hanya tentang berbicara tentang masalah urusan kebendaharaan, tapi Ya. dia juga ada tipis perempuan yang saat ini sedang berjuang juga untuk meningkatkan kesetaraan gender, untuk meningkatkan soal keadilan dan sebagainya. Saya kira kedepannya apa yang bisa disuarakan kira-kira nih, Mbak Dian? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini gabung di Waskita, Yayasan Waskita ya, yaitu Wahana Kritis Aksi Kritis Nusantara. Ya, terima kasih. Yang pertama yang harus saya sampaikan bahwa di sini
berbicara tentang gerakan perempuan atau berbicara tentang persoalan perempuan itu memang kalau terlihat dari kebijakan pemerintah saat ini masih sangat banyak yang tidak berpihak pada perempuan, justru menimbulkan banyak persoalan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Age bahwa kondisi negara saat ini tidak baik-baik saja, itu sangat betul. Kenapa? Karena resah. Banyak perempuan-perempuan yang saat ini terutama dalam kategori adalah ibu-ibu rumah tangga sangat sedih dengan ketidakstabilan harga-harga sembako terutama atau kondisi ekonomi yang tidak baik. Nah, ini efeknya sangat luas, bukan hanya pada persoalan ekonomi yang terkait dengan rumah tangga, tapi juga menyangkut terkait dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara atau kehidupan keberlangsungan masyarakat. Karena gini, saya melihat di satu sisi program pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi yang di sana ada kreativitas UMKM, tapi tidak mengakar pada satu persoalan yang betul-betul meningkatkan yang dirasakan oleh UMKM. Justru di sana juga ada beban terkait dengan sertifikasi, terkait dengan apa, tidak diatur dengan regulasi yang jelas. Nah, ini tidak tertibnya atau tidak tersinkronisasinya program-program yang memang belum tertata secara rapi. Nah, di samping itu juga terkait dengan pendidikan, karena saya concern pada pendidikan. Kalau saat ini pendidikan di negara kita Indonesia, program dari presiden saat ini juga negara kita, ada namanya sekolah rakyat, ada namanya sekolah Garuda, yang banyak kepala sekolah, kemudian pengambil kebijakan di pendidikan dilibatkan dalam bimtek yang secara teknis. Namun sekali lagi regulasinya tidak dipersiapkan. Jadi bimtek ada tapi regulasinya belum siap. Jadi ini juga tumpang tindih. Nah, ini juga resah buat kita sebagai ibu-ibu. Karena apa? Nanti apa sih bedanya sekolah rakyat, sekolah pendidikan? Nah, kalau menurut saya sekolah Garuda gitu. Kalau menurut saya, sekolah itu tetap ya sekolah yang ada saja sekarang. Formal dari SD, SMP, SMA. Ketika dia tidak bisa mengikuti sekolah, maka padalah paket. Itu sudah tersolusikan. Tapi di sini ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda. Yang itu regulasinya menurut saya sangat-sangat belum cover semua untuk dipakai untuk kegiatan tumpang tindih. Sehingga nanti ini juga terkait dengan efisiensi itu, Pak. Ya, saya melihat efisiensi contoh yang anggaran pendidikan sekian dipotong ke makanan bergizi, MBG. Itu kan sebenarnya bukan efisiensi. Yang pendidikan, konsumen pendidikan harusnya tidak dipotong ke MBG gitu. MBG juga saat ini banyak keluhan dari mereka yang sudah menjalankan, ya. Bahkan ada beberapa UMKM yang terlibat bisnisnya, modalnya sudah terkeluar, tapi tidak ada pengembalian, artinya belum ada pembayaran. Nah, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Ini kan artinya simpang siur yang nggak karu-karuan menurut saya. Justru blunder. Tidak ada solusi yang bagus. Sebenarnya kalau MBG itu dijalankan sesuai dengan aturan regulasi yang sesungguhnya, saya yakin akan juga berjalan dengan baik. Ya, ini. Kemudian Ustadz Badut sebagai host ini, yang paling pokok yang harus kita lakukan itu, kalau saya sebagai perempuan ingin menyatakan pada para perempuan-perempuan, kita harus punya sense of terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu di tingkatan lokal maupun di tingkatan secara struktural di atasnya. Namun terhadap penyikapan kebijakan-kebijakan yang sifatnya dilokalisasi ini harus kritis, kita tidak boleh diam. Contoh, di dalam
bermasyarakat kita ketika mau mengajukan hal-hal yang sifatnya bantuan, itu biasanya perempuan lebih dipercaya mendata. Nah, namun kadangkala data yang sudah dilakukan oleh para perempuan-perempuan aktivis ini juga tidak dipenuhi secara utuh oleh para pengambil kebijakan. Nah, ini menurut saya perlu kita sikap. Contoh, ada Dasa Wisma, dan ini yakin semua unsur di negara kita Indonesia ini, Dawes ini menjadi satu kepanjangan untuk melakukan pendataan apapun melalui Dasa Wisma. Dan mayoritas Dawes itu adalah ibu-ibu. Ya, yang ini yang sudah pernah langsung saya turut ke lapangan di dalam lingkungan saya sendiri. Nah, ketika Dawes mempunyai data-data yang konkret, yang itu langsung dia turun ke lapangan. Dan ke kemana? Ke data apa nih? Data Banyak hal. ya. Banyak hal. Contoh hanya- PKH. Kan BPJS saja bukan ya? Bukan hanya BPJS, PKH yang termasuk harus punya satu versa, ya. Kemudian BPJS juga. Kemudian terkait dengan dana pendidikan, ya kan? Sangat banyak sekali ini yang terkait dengan pendataan. Iya. Padahal Dawes ini adalah orang yang turun ke lapangan langsung dengan membawahi hanya beberapa kepala rumah tangga atau kakak. Tugasnya 10 ya, data ya. maksimal 10 kepala rumah tangga. Iya, maksimal. Maksimal. Dalam satu Maksimal. area berapa orang petugas yang diterjunkan? Kalau di RT itu, Misalnya satu RT itu ada 5, kalau Jakarta ya, satu RT itu ada 55 kakak. Itu Dawesnya kadang ada 4 sampai 5. Iya, untuk pendataan saja selesai tugasnya atau Bukan. kemudian Jadi pendata Dawes itu punya fungsinya. oh ya. Salah satunya termasuk mengontrol tentang kebersihan setiap hari Jumat. Jadi gini, Dawes itu memang betul tidak hanya di Jakarta, memang seluruh Indonesia itu ada Dawes. Iya. Gitu. Dan dulu kalau ini kan PKK itu langsung menggerakkan. Iya. Nah, ini Dawes ini juga di dalam naungan PKK, tapi punya fungsi yang luar biasa menurut saya. Nah, pendataan yang tadi dilakukan oleh Dawes itu sudah rapi. Perempuan yang ditugaskan salah satunya melalui Dawes ini kan ulet dengan dia datang langsung ke masyarakat. Artinya perempuan tidak akan melakukan kebohongan publik terkait dengan data. Iya. Ketika data ini dibawa ke pihak-pihak yang terkait, itu kadang-kala dimentalkan, tidak dipakai. Jadi problemnya adalah sudah susah payah dari tim Dawes ini untuk mengambil data yang faktual, Nah, tapi ternyata decision setelah makernya dilaporkan di bagian tabulasi data itu, decision makernya itu malah justru data primer ini tidak digunakan gitu ya, tidak semuanya digunakan ya. Oke. Nah, sehingga Itu menjadi sebuah kacau catatan ya. balau gitu loh. Sementara kita tahu itu semua kan terkoneksi sistemnya, Betul. sehingga kadang-kadang gini, ini kan tidak kita usulkan, kenapa kok muncul? Ini kita usulkan, kenapa kok tidak muncul? Iya. Artinya kan berarti fakta di lapangan ketika dia mengusulkan kok nggak muncul, yang nggak diusulkan muncul. Muncul. Nah, artinya disinilah ada satu hal yang tidak Iya, baik. digunakan. Saya kira sudah beberapa hal aspirasi dari kaum wanita ya sudah kita dapatkan. Prinsipnya bahwa saat ini yang mengalami betul ya kondisi Indonesia tidak baik-baik saja, bukan hanya para orang-orang yang mungkin terlibat dalam dunia politik dan sebagainya, tapi yang real mengalami betul saat ini adalah ibu rumah tangga ya, sama dengan kondisi Mungkin bisa mahalnya. saya tambahi gitu, Ustaz. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ria ini tadi betul. Jadi apa yang diinginkan oleh real de facto oleh ibu-ibu yang ada di Dawes itu, ternyata setelah masuk ke departemen yang lebih tinggi yang berkaitan, contoh aja BPS, Badan Pusat Statistik ya, tentang kriteria miskin, itu di situ aja sama apa yang disampaikan oleh Dawes ini berbeda. Tentang kriteria, tentang stunting, tentang kriteria perlunya ada perbantuan gizi buruk, itu beda yang akan diimplementasikan oleh mereka. Tentunya ini adalah kerja secara
nasional oleh Presiden Prabowo untuk menunjuk menterinya yang berkepentingan dalam hal ini adalah Menteri Kependudukan, Menteri Dalam Negeri, atau siapapun, itu lebih tegas tentang persoalan data ini. Terus Menteri Kesehatan, Menteri Daerah Tertinggal, dan sebagainya harus lebih tegas. Kriteria miskin itu berapa sih ukurannya? Nah, itu harus tegas, jelas. Sehingga nanti akan terkoneksi semuanya seiring dengan jumlah penduduk yang real, yang terdata. Jadi ini contoh real, betul apa yang disampaikan oleh Pak Ria. Perlu ada koreksi total tentang persoalan data ini. Baik. Banyak hal sebenarnya yang kalau kita menyoroti Indonesia tidak baik-baik saja hari ini ya. Yang kemarin kita melihat dengan luar biasanya institusi hukum kita yang sudah mulai bertahap menunjukkan gregetnya yang tidak lagi berpihak. Mudah-mudahan lembaga-lembaga yang mencoba mengeksplor tentang kebusukan dari aparatur negara ini ya, barangkali ini bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia yang tidak lagi berbicara ada dalam tertutip ya, mungkin ada kepentingan lain dan sebagainya. Harapan kita ini bisa dituntaskan, tidak kemudian di awal saja kelihatannya begitu riuh gitu ya, tapi kemudian ya hilang lenyap ditelan bumi gitu ya. Kita mendengar misalnya kasus yang begitu tuh ramai luar biasa, pagar laut. Ini kemana pagar laut ya? Pak Agi bisa dapat informasi kemana nih pagar laut? Ya, karena itu ada perpresnya. Oh gitu ya. Jadi ada perpresnya zaman Jokowi itu kan menerbitkan Omnibus Law bahwa itu tidak melanggar hukum karena memang ada sertifikat gitu ya. Jadi kalau orang mau menuntut, mau berteriak sekencang apapun, itu ada perpres. Jadi salah dengan peraturan presiden. Kalau mau gugat ya berarti ke MK. Artinya semua kebijakan yang dulu pernah ditetapkan, diputuskan oleh presiden yang ketujuh, yang itu terangkum di Omnibus Law ini, kalau memang dirasa bahwa telah merampas keadilan, saya kira ini bisa saja dilakukan untuk review uji material di Mahkamah Konstitusi. Ya betul. Oke, saya kira itu banyak karena masyarakat akan capek bahwa Omnibus Law kan begitu maratonnya kemarin. Iya, betul. Percepatannya luar biasa. Orang ahli hukum pun sangat susah untuk mengikuti. Memang isinya semangat detail mungkin. Saat itu berpikirnya semangat investasi yang dikejar. Oke, baik, saya kira beberapa hal sudah kita coba listing dan nanti kita akan dalami. Ini baru kita bicara tentang kulit luarnya saja nih, Pak Age ya. Saya kira di lain waktu kita akan coba bedah dan bila perlu ditindaklanjuti nggak nih kira-kira? Ya perlu, nanti kita narasumber yang lain sudah kita kontak untuk mengikuti membangun negeri ini melalui podcast Manipol ini yang mungkin akan dimotori oleh pembina kita yaitu Pak Sugeng Teguh Santoso, dan mungkin beliau bisa sewaktu-waktu jadi host, jadi narasumber dan sebagainya karena beliau sudah kali itu sebagai ketua IPW dan beliau sekarang posisinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Mungkin beliau dalam waktu dekat akan kita undang khusus bicara di sini. Perlu saya garis bawahi, walaupun tadi disebut Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tidak menginginkan adanya Indonesia semakin tidak baik. Kita menginginkan adanya Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih berdaulat dan lebih demokratis. Saya kira itu. Tagline was kita. Tagline kita was kita. Saya kira Manipol News was kita. Baik. Para yang ingin terus menggelorakan semangat perjuangan memperbaiki kehidupan bangsa, saya kira sejalan dengan visi kita ya, Pak Age dengan Bu Ria. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi membedah
semua persoalan ya yang bisa kita angkat dalam forum podcast ini, yang kita beri judul adalah Manifesto Politik News ya, wahana aksi kritis Nusantara. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi konstruktif untuk para pemangku kebijakan agar bisa menyikapi semua yang menjadi keluhan-keluhan rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan keadilan, kesejahteraan, dan demokratisasi yang terus kita suarakan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira cukup sebagai sebuah pengantar dan pembuka pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.